Martial Peak 3728. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum diam-diam. Ketertarikan Boya pada wanita ini cukup istimewa. Ketika mereka berada di wilayah iblis, dia berpegangan pada Li Siqing dan menolak untuk melepaskannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih tidak bisa melupakannya. Tentu. Boya tertegun sejenak. Tidak berharap Yang Kai setuju begitu saja. Dia ingat betapa waspadanya Yang Kai ketika mereka berada di wilayah iblis. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berduaan dengan Li Siqing. Apa katamu? Katakan lagi. Boya takut dia salah dengar dan mencoba yang terbaik untuk mengkonfirmasi. Aku bilang yakin. Yang Kai mengirim transmisi suara lain. Ketika Boya mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Depresi dan keluhannya sebelumnya tersapu seperti rubah yang mencuri ayam. Jika Yang Kai berdiri di depannya, dia pasti akan menepuk bahu Yang Kai dan berkata, "Aku benar-benar tidak salah menilaimu." Sekarang keinginannya telah diterima. Suasana hati Boya jauh lebih baik. Jadi dia secara alami tidak mengeluh kepada Yang Kai lagi. Sebaliknya, dia menjadi diam. Jelas tidak ingin mengganggu Yang Kai sehingga dia bisa fokus mencari jalan keluar. Kalau tidak, jika dia bahkan tidak dapat menemukan jalan kembali, dia akan benar-benar terjebak dalam celah kosong ini. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Yang Kai secara alami tidak mencoba untuk berbicara. Dia terus-menerus bolak-balik melalui kehampaan, mencari jalan keluar. Namun, dia tidak tahu bagaimana pencapaiannya di Dao Space dapat membantu di sini. Jika dia jatuh ke tempat seperti itu, kecuali dia sangat beruntung, tidak mungkin dia pergi. Pada saat tertentu, Yang Kai tiba-tiba berhenti. Hukum luar angkasa melekat di tubuhnya menyebabkan turbulensi kekosongan di sekitarnya ditarik oleh semacam kekuatan. Menyapu melewatinya. Membuatnya tampak seperti sedang berjalan melalui bidang bunga tanpa daun menyentuh tubuhnya. Alasan dia berhenti secara alami bukan karena dia sedang menunggu kematian. Tetapi karena Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Sumber asal Starfield tidak dapat terhubung dengannya. Tidak dapat membimbingnya kembali. Tetapi bagaimana dengan kehendak Star Boundary? Setelah mendapatkan wasiat Kaisar Agung Bulan Cerah, Yang Kai telah memperoleh pengakuan Star Boundary. Meskipun pengakuan semacam ini tidak berpengaruh pada kekuatannya, manfaat yang terkandung di dalamnya sudah jelas. Karakteristik terbesar adalah kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang Yang Kai perhatikan saat dia kembali ke Star Boundary dari wilayah iblis setelah menjadi Raja Iblis tingkat tinggi. Manfaat lainnya adalah dia bisa merasakan beberapa perubahan khusus di Star Boundary. Misalnya, ketika Perang Dunia Kedua pecah, 10 Saint Iblis tiba di Star Boundary dan penghalang dunia rusak. Memungkinkan dia untuk dengan jelas merasakan bahwa ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki Kaisar Agung. Bahkan Li Wuyi pun tidak. Selain itu, ada manfaat lain yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, yaitu keberuntungan karma. Keberuntungan adalah hal yang halus yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tapi itu memang ada. Beberapa orang memiliki keberuntungan besar. Beberapa memiliki nasib buruk. Dan bahkan jika seseorang dengan keberuntungan besar jatuh dari tebing, mereka masih dapat bertahan. Mungkin mereka bahkan bisa mendapatkan buku rahasia martial Dao yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Adapun mereka yang keberuntungannya buruk, bahkan jika mereka memperoleh buku tertinggi, mereka masih akan menderita penyimpangan ki dan mati dengan kejam. Di dunia martial Dao, ada pepatah yang mengatakan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Pada saat-saat kritis tertentu, sangat mungkin bahwa keberuntungan yang tidak diketahui ini akan memungkinkan seseorang untuk mengubah situasi berbahaya menjadi situasi yang aman. Keberuntungan Yang Kai selalu cukup baik. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa tumbuh ke tingkat seperti itu hanya dalam 100 tahun. Tapi itu hanya keberuntungannya sendiri. Namun, setelah mendapatkan warisan Kaisar Agung Bulan Cerah, ketika seseorang berada di Star Boundary, takdir semacam ini akan diperbesar. Memikirkannya dengan hati-hati. Ketika dia keluar dari Star Soul Palace dan sedang dalam perjalanan ke Four Seasons Land, dia bertemu dengan Murong Xiao Xiao dan Xiao Baiyi dan menemukan skema Wind Monarch. Apakah ini hanya kebetulan? Bukan, tidak mungkin itu karena ada karma keberuntungan pada dirinya. Selain itu,
Pengakuan dunia yang telah diberikan kepada Yang Kai ini seharusnya memiliki kegunaan lain. Tetapi Yang Kai belum menemukannya. Tapi sekarang, itu telah menjadi cahaya penuntunnya dalam kegelapan. Star Boundary dan wilayah iblis keduanya adalah dunia besar dari alam semesta dalam. Dia tidak dapat berkomunikasi dengan sumber Starfield karena Star Boundary dan wilayah iblis tidak berada pada level yang sama. Tetapi bagaimana jika dia dapat meminjam pengakuan Star Boundary? Di celah kosong wilayah iblis ini, mungkin dia benar-benar bisa menemukan jalan keluar. Berpikir demikian, Yang Kai berhenti dan menutup matanya, membenamkan dirinya dalam pikirannya. Omong-omong, meskipun dia tahu bahwa dia telah memperoleh pengakuan Star Boundary dan diberkati oleh kehendak dunia, dia tidak pernah bisa merasakannya. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang disebut keberuntungan karma. Itu adalah hal yang tak terlukiskan. Tidak berbeda dengan Starfield Source, di mana Yang Kai bisa merasakannya dan bahkan melihatnya. Belum lagi berkomunikasi dengannya dan membiarkannya membimbingnya kembali ke rumah. Namun, dalam situasi ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik dan menyerahkan segalanya pada takdir. Jika tidak ada pilihan lain, dia akan memikirkan cara lain. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan tetap tenang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dalam keadaan pikirannya yang kacau, seolah-olah seberkas cahaya telah melintas di lautan pengetahuannya, menyebabkan keadaan pikirannya yang tenang beriak dan terbangun. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan berbalik, melihat ke arah tertentu. Itu gelap gulita. Kekosongan itu kacau balau. Tidak ada yang bisa dilihat atau dirasakan. Dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa ini adalah jalan pulang. Namun, Yang Kai maju selangkah dan berjalan ke arah itu, mengikuti kata hatinya. Dalam kekacauan, tidak ada arah, juga tidak ada waktu. Yang Kai tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan ke arah itu. Selama waktu ini, Boya telah berbicara dengannya beberapa kali. Tetapi meskipun dia tidak bertanya secara langsung, Yang Kai dapat merasakan pikirannya. Dia mungkin ingin bertanya apakah dia telah menemukan jalan kembali. Tetapi takut akan jawaban yang mengecewakan. Yang Kai bahkan berhenti beberapa kali, memaksa dirinya untuk memasuki keadaan halus, berharap mendapatkan semacam petunjuk. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Selain pertama kali, beberapa kali berikutnya semuanya sia-sia. Yang Kai tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Apakah dia benar-benar dibimbing oleh Star Boundary World Will? Apakah itu hanya angan-angannya sendiri? Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain berjalan di jalan ini. Suatu hari, Yang Kai, yang sedang mengobrol santai dengan Boya, tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah tertentu dengan terkejut. Boya memperhatikan ini dan dengan cepat bertanya, "Ada apa?" "Saya menemukan jalan keluar," jawab Yang Kai. Boya sangat gembira. "Bisakah kita kembali sekarang?" Yang Kai tidak bisa menahan tawa. "Itu mungkin. Tetapi mungkin juga kita pergi ke tempat lain." Dia hanya merasa bahwa kekosongan di sana agak lebih lemah dari tempat rata-rata. Dengan pencapaiannya saat ini dalam hukum luar angkasa, dia seharusnya bisa membuka penghalang. Adapun di mana dia akan mencapai setelah membukanya, dia tidak bisa memastikan. "Pergi lihatlah," desak Boya. Yang Kai tidak ragu-ragu dan meningkatkan kecepatannya. Dengan cepat tiba di tempat tertentu dalam kehampaan dan menatap ke depan. Indranya benar. Kekosongan di sini memang jauh lebih tipis daripada tempat rata-rata. Seolah-olah hanya ada selaput tipis di depannya yang bisa pecah kapan saja, memungkinkan seseorang untuk mencapai dunia lain. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menekannya ke depan. Hukum luar angkasa yang mengelilingi tubuhnya berangsur-angsur mengembun. Sesaat kemudian, ketika tangan raksasa itu menekan titik lemah kekosongan, hukum luar angkasa tiba-tiba bergetar dan pada saat berikutnya, tangannya perlahan meleleh ke dalam kekosongan, diikuti oleh seluruh lengannya dan kemudian tubuhnya. Yang Kai tidak panik karena situasi ini sesuai harapannya. Mengambil langkah ke depan, tubuhnya benar-benar terintegrasi ke dalam kehampaan, benar-benar meninggalkan celah. Penglihatan Yang Kai kabur sejenak, dan pikirannya menjadi kosong sejenak. Ketika Yang Kai kembali ke akal sehatnya,
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sekeliling dengan kaget. Di dalam dunia kecil yang misterius, Boya berteriak dengan gugup. Hei, ada apa? Setelah bertanya 3 kali, Yang Kai menjawab, sulit untuk mengatakannya. Boya sangat ingin mati. Apa maksudmu kamu tidak bisa mengatakannya? Apa kita sudah kembali? Kami tidak kembali. Tempat ini Yang Kai mengerutkan kening. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia hanya berkata, lihat sendiri. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirim Divine Sense-nya ke dunia kecil yang misterius. Mencetak semua yang dia lihat ke dalamnya. Di dalam dunia kecil yang misterius, Boya duduk di tanah dan menatap ke langit. Ketika Yang Kai bergerak, langit segera memantulkan pemandangan yang luar biasa. Langit dipenuhi bintang-bintang yang tampak dekat dan jauh. Di langit berbintang yang luas dan tak terbatas ini, siapapun yang berdiri di sini akan merasa tidak berarti seperti semut. Apa sih tempat ini? Boya terkejut. Awalnya, dia berharap Yang Kai dapat membawanya kembali ke Star Boundary, sehingga dia bisa pergi mencari Li Siking. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah muncul dari Void Crack, dia akan tiba di tempat seperti itu. Starfield itu tidak benar. Alis Yang Kai semakin berkerut. Dia telah melihat adegan ini berkali-kali di masa lalu. Itu tampak seperti Starfield alam bawah. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia dapat mengatakan bahwa ini jelas bukan Starfield karena Starfield ini dipenuhi dengan kekuatan bintang dan kaya akan energi spiritual, sebanding dengan tanah suci budidaya manapun di Star Boundary. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu di Starfield? Starfield sebagian besar sunyi senyap. Pada saat ini, Yang Kai merasa ada semacam kekuatan misterius yang menariknya ke tempat tertentu. Kekuatan ini tidak memiliki niat jahat dan Yang Kai bahkan merasa bahwa jika dia mengikuti kekuatan ini, dia pasti akan terkejut. Boya berasal dari wilayah iblis. Jadi dia secara alami tidak tahu tempat apa ini. Tetapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa tempat ini jelas bukan Star Boundary. Tepat ketika dia akan menanyakan sesuatu yang lain, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras dan bayangan di langit hancur. Boya terkejut. Apa yang terjadi? Yang Kai, apa kamu baik-baik saja? Yang Kai tidak bisa mendengarnya sama sekali. Pada saat itu, suara berdengung terdengar di telinganya, menyebabkan dia merasa pusing dan hampir pingsan. Setelah suara mendengung, angin kencang bertiup dari belakangnya. Angin seperti pisau tajam memotong tubuhnya. Bersambung.